في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsiran. Laqad qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna 'alim. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang kita bacakan tadi, ketika Allah mengatakan ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, dalam ayat ini Allah lebih spesifik dengan menyebutkan rasul, Pak. Biasa kan kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Tapi dalam surah Al-Mu'minun Allah mengatakan ya ayyuhar rusul. Cukup sampai di situ? Tidak. Allah mengatakan kulu minat thayyibat, makanlah daripada hal-hal yang baik. Kemudian Allah melanjutkan wa'malu salihan, dan beramal solehlah. Inni bima ta'maluna alim, dan sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka Bapak Ibu, ketika dalam ayat ini patokan kita bahwasanya mengapa Allah mengatakan ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, sedangkan kita mengetahui bahwasanya para rasul adalah manusia pilihan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan endos dalam kehidupan dunia ini. Kalau mau selamat, ikuti para nabi, para rasul, jalannya. Kulu minat thayyibat, makanlah daripada makanan yang baik. Wa'mal salihan, dan beramal soleh. Apa korelasi Bapak Ibu antara makanan yang masuk ke dalam perut kita, kita konsumsi menjadi daging dan tumbuh bersama kehidupan kita, dengan amal soleh? Maka kata para ulama menyebutkan orang yang tidak menjaga perkara makanannya, maka berat baginya untuk menjalankan parade ketaatan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Ini menjadi acuan kita. Dan tas dalam ayat lain Allah Ta'ala menyebutkan falyanzuril insanu ila ta'amih, dan hendaklah kalian memperhatikan apa yang kalian makan. Nah, Bapak Ibu, mengapa hari ini kita susah, Pak, untuk beramal? Niat bangun tahajud jam 3:30, nggak taunya azan baru bangun. Lumayan azan, Pak. Ini kadang jam 6:30 baru bangun kalau hari libur. Boleh jadi ada sesuatu yang salah dalam makanan yang masuk ke dalam lambung kita. Ya. Coba, mengapa Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah? Karena dosa apa? Bukan karena berzina, bukan karena mencuri, tidak, tetapi karena satu gigitan, Pak. Satu gigitan makanan yang dilarang oleh Allah, dan itu dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Dengan kesalahan tersebut sudah cukup membuat Nabi Adam dikeluarkan daripada surganya Allah. Tidak hanya sampai di situ, dipisahkan oleh Allah antara beliau dengan istrinya Hawa. Satu keterangan menyebutkan 100 tahun, satu riwayat menyebutkan selama 200 tahun. Dipisahkan oleh Allah sebagai bentuk konsekuensi atas makanan yang masuk dengan sumber yang tidak baik. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, ketika kita mempunyai pasangan hidup yang terlalu
proaktif ya, mungkin kita kan terhadap makanan-makanan. Ketika masuk ke dalam resto, ke dalam rumah makanan, bang, kok nggak ada label halalnya? Ini makannya kayak aku agak sanksi. Justru kita bersyukur diberikan pasangan hidup yang demikian. Karena apa? Begitu perhatian terhadap makanan, Pak. Wajar generasi emas daripada umat ini, para salafus soleh, istri-istri mereka mengatakan kepada suaminya, para sahabat, wahai suamiku, kami dapat bertahan dengan kelaparan yang berhari-hari yang diberikan oleh Allah. Namun kamu tidak tahan ketika engkau memberikan sesuatu yang haram dan itu masuk ke dalam tubuh kami dan kami harus menebusnya di dalam nerakanya Allah. Ini Pak, orang-orang terdahulu terhadap makanan. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah kalian memperhatikan, melihat apa yang kalian makan. Nah, kalau kita mendapati, maaf cakap Pak, mohon izin, ketika anak-anak kita ini susah diatur, Pak. Anak-anak kita ini nak sholat lah. Apa kata anak kita? Memberikan jawaban dengan seperti memelas. Sholat aja pun. Kapan istirahatnya? Kapan tidurnya? Ketika kita mengatakan kepada anak perempuan kita, nak pakai jilbab lah. Lantas anak kita dengan ketus mengatakan, iya kata profesor itu ya, jilbab tak wajib katanya. Jangan buru-buru Pak kita menyalahkan dengan statement anak tadi. Boleh jadi ada makanan yang masuk ke kerongkongan anak kita dengan asbab pemberian kita, dan itu menjadi penghalang taat mereka kepada Allah. Nah, ada satu kisah sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Rajab, kalau ciri-ciri kesolehan ada pada diri seseorang, dia mampu menjaga 3 hal. Pertama, dia menjaga niat dalam setiap amal. Innamal a'malu binniyat. Dia jaga niat dalam setiap amal. Yang kedua, dia menjaga dalil. Tidaklah dia beramal kecuali ada dalil di dalamnya. Yang ketiga adalah menjaga makanan. Itu kata Ibnu Rajab. Kalau 3 hal ini pada diri kita, insya Allah sifat-sifat ketakwaan sedikit demi sedikit diberikan Allah. Ada satu orang penuntut ilmu namanya Sabit. Sabit ini Bapak Ibu, dia dikenal dengan orang ahli hadis. Berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari hadis-hadis yang mana itu bersambung kepada baginda Rasul. Dengan perjalanan yang begitu jauh dia mencari hadis. Di tengah jalan kelaparan datang kepada beliau. Karena kelaparan yang bersangatan, di tengah jalan beliau mendapati sebuah apel, Pak. Jumpa apel. Karena lapar, oleh beliau dimakan itu apel. Kira-kira sudah cukup kenyang dengan satu apel tadi, beliau pun tersadar, astagfirullah, ini apel ini punya siapa? Tidak halal bagiku memakan tanpa seizin yang punya. Maka dia pun Pak dengan penuh kerisauan, dia berjalan mencari di mana sumber apel itu. Hadirin berbahagia, ketika dia berjalan, didapatinya sebuah perkebunan apel dan dijaga oleh orang tua, Pak. Dia mengucapkan salam dan mengatakan hajatnya, wahai Tuhan, sesungguhnya di ujung jalan sana saya menemukan apel. Saya mencari di mana perkebunan apel dan saya meyakini inilah tempatnya. Kata orang tua tadi, memang benar ini adalah perkebunan apel sebagaimana yang engkau lihat. Tapi aku hanya penjaga kebun, bukan pemilik. Kalau engkau mau berjumpa siapa pemiliknya, tuh di ujung sana itu. Jauh Pak perjalanannya. Sudah ketemu, setelah mengucapkan salam, yang punya pemilik mengatakan, apa maksud kedatanganku sini? Kata si Sabit mengatakan, wahai Tuan, saya ini dari perjalanan jauh untuk belajar agama, dan di tengah jalan saya mendapati sebuah apel. Maka saya meminta halalkan daripada apel yang saya makan ini. Karena apa? Karena ini berpengaruh dengan kehidupan saya nanti, tidak hanya di dunia juga di akhirat. Pemilik apel tadi, hadirin berbahagia, mengatakan ini mesti orang soleh ini. Masa dikarenakan satu buah apel dia jauh berjalan puluhan kilometer untuk minta kehalalannya? Maka pemilik apel tadi mengatakan, baik, aku akan menghalalkan apel yang engkau makan, tapi dengan satu syarat. Apa itu? Kau harus menikahi anakku.
Bukan berarti selepas pengajian ini kita Pak cari apel Pak, biar dinikahkan sama orang. Bukan seperti itu Pak. Endingnya belum selesai ya. Kalau dalam ilmu tajwid itu masih saktat Pak, belum mengambil napas dah. Kau harus menikahi anakku, tapi anakku ini buta, tuli, bisu, 3 in 1 Pak, macam kopi Torabika. Buta, tuli, bisu, lemas barang tuh Pak, tak semangat lagi. Hadirin berbahagia, ditambahkan lagi Pak, dan kau tak boleh melihat sebelum akad nikah selesai. Gawat ini Pak. Buta, kalau perempuan tuh tak melihat kita wajar Pak, karena dia buta. Ini kita yang tak melihat dia. Padahal salah satu ta'aruf itu Pak, sunnah itu adalah melihat untuk menambah keyakinan kita. Makanya kalau ada orang ta'aruf Pak pakai foto, dia berfoto pakai bunga di sini Pak, itu tak boleh. Bunga dia di depan mulut tak boleh Pak, khawatir ada sesuatu pada bibirnya Pak. Maaf cakap entah sumbing kan, entah tonggos kan, tak boleh Pak, harus betul plong. Nah, sekarang kan foto-foto sekarang tergantung merek handphone Pak ya. Umur sekarang tak bisa diketahui, wajah orang sekarang dengan umurnya tak diketahui. Makanya orang jarang operasi plastik Pak. Tapi banyak para suami sekarang operasi jantung. Mengapa? Berpengaruh dengan handphone sekarang Pak, tinggal setting aja. Kalau usia saya sekarang ini, kalau handphonenya Samsung atau mungkin Pro Max apa katanya, itu mungkin lebih mudah Pak, tergantung jenis handphone wajah kita sekarang ini. Hadirin berbahagia, kata yang punya pemilik apel tadi katakan, aku menghalalkan makanan yang engkau makan tadi, apel tadi, apabila kau menikahi dengan anakku buta, bisu, tuli, dan tak boleh kau lihat. Si pemilik tadi Pak berada di atas angin. Apa kata batin si Sabit tadi? Ya Allah, beginikah harga mahalnya sebuah apel ya Allah. Tetapi karena agama, karena sifat takwa ada pada dirinya, tak apa Pak, terjadilah akad nikah. Jangan ditanya di kuah mana, sama siapa ya Pak kuah menikahkan, bingung juga nanti Pak kayak Mas Nur kan. Pokoknya Pak Sabit ini ya, nikah. Begitu nikah dah selesai, kata si mertua mengatakan, sekarang engkau tak halal dengan anakku sudah dihias, silahkan masuk ke kamarnya. Tak semangat Pak si Sabit tadi. Namanya temen orang soleh, dia orang soleh, dia ketuk pintu dan ucapkan salam. Assalamualaikum katanya. Walaupun dia berkeyakinan ini tak mungkin didengar, orang bisu, tuli, nggak mungkin. Begitu dia ketuk, dia ucapkan salam, ada jawaban dari dalam. Waalaikumsalam katanya Pak. Ciri khas anak gadis lah. Kalau ibu-ibu sekarang kan anak gadis, tapi anaknya ada 7. Nah, dia pun kaget, dia pun balik Pak. Ini rumah, ini kamar istriku atau kamar mertua aku, pikir tadi dia Pak. Itu kamar, udah itu tak salah, itulah betul. Hadirin berbahagia, begitu dibukakannya pintu, dia disambut oleh wanita yang begitu cantik Pak. Wanita yang cantik, di luar daripada akal fikiran dia, di luar daripada prediksinya. Kata si wanita, apa yang dikatakan oleh ayahku kepada engkau? Apakah kata ayahku, aku buta? Iya, memang sedari kecil aku buta daripada melihat hal-hal keburukan, maksiat. Apalagi kata ayahku? Kata ayahmu, engkau ini bisu. Iya, aku memang bisu. Sedari kecil aku tidak pernah berbicara apapun kecuali kebaikan. Kemudian kata ayahmu, engkau ini tuli. Iya, sedari kecil tidaklah aku mendengarkan kecuali hal-hal yang bermanfaat, kecuali aku dengarkan daripada Quran dan hadis daripada kedua orang tuaku. Bapak Ibu sekalian, pernikahan mereka melahirkan sebuah keturunan lahirlah seorang anak yang bernama Nu'man bin Sabit. Bapak tahu Nu'man bin Sabit? Dialah Al-Imam Ibu Hanifah rahimahullah, yang imam madhabnya yang terkenal sampai sekarang, imam sunnah. Bukan berarti Bapak Ibu lepas dari sini Pak cari apel juga kita Pak untuk dapat anak soleh ya. Tapi Pak panjang perjalanannya. Yang mau kita sampaikan korelasi hubungan yang
erat Pak, chemistry antara makanan halal dengan ketaatan. Itu Pak. Oleh karenanya makan Pak perlu berhati-hati gitu. Makanya baginda Rasul itu Pak, baginda Rasul itu ketika mendapati cucunya Hasan dan Husain memakan kurma daripada zakat, itu Rasul itu mengeluarkan Pak, dikeluarkan daripada mulut Hasan dan Husain. Karena apa? Karena para nabi dilarang memakan sumber yang demikian. Padahal bukan tak sayang Pak sini Rasul dengan cucunya Hasan dan Husain. Pernah Rasulullah itu sholat Pak, sholat sujud lama kali Pak, sujud lama kali, hingga kan hadirin berbahagia yang jemaahnya itu Pak, Ibnu Abbas sampai naik ke atas Pak, lihat ke atas, kok lama kali. Ternyata hadirin sekalian, cucunya Pak Hasan dan Husain sedang ada di pundak Rasul. Kalau Rasulullah tukar posisi, mengkhawatirkan terjatuh nanti cucu beliau. Sayangnya demikian Pak. Tetapi ketika mendapati ada makanan yang haram, makanan yang dilarang para nabi, dan itu dilakukan oleh Rasul Pak, dikeluarkan dari mulutnya. Kita pernah mendengar Pak, seorang ulama yang bernama Imam Harumain. Kalau Bapak, kalau teman-teman para ustadz membaca kitab Kifayatul Akhyar, dalam kitab tersebut banyak ditemukan qala Imamun Harumain, qala Imamun Harumain, berkata Imam Harumain, berkata Imam Harumain. Kifayatul Akhyar kitabnya. Itu ulama yang cerdas, alim, tawadu, komplit. Walaupun cerdas demikian Pak, pinter, namun satu kekurangan beliau, berbicara ini agak-agak susah, gagap. Ya. Maka ditanya oleh murid-muridnya, wahai Imam, engkau ini kan cerdas, engkau ini kan pintar, namun mengapa engkau ini berbicara ini susah, gagap? Imam Harumain pun mulai bercerita, ini dikarenakan susu yang masuk ke mulutku daripada sumber yang tidak jelas, kata beliau. Wahai Imam, ceritakan kepada kami agar kami mendapatkan ibrah daripadanya. Kata Imam Harumain bercerita, sewaktu kecil katanya, Imam Harumain kecil ini Bapak Ibu, ini oleh ayahnya, dikatakan kata ayahnya kepada istrinya, wahai istriku, jangan pernah kau susukan anak kita ini dengan orang lain, karena sungguh aku bekerja mendapatkan hasil yang halal dan aku berikan kepada kalian, dan aku yakin saripati yang kau berikan berbentuk susu kepada anakku itu adalah halal. Jangan pernah kau susukan dia kepada orang lain. Dan si istri, ibunya Imam Harumain, menyanggupi akan hal itu. Maka Imam Harumain ini penur Pak, orang-orang soleh itu kan kelihatan dari kecil. Sewaktu Imam Harumain tidur, ibunya ini mau ke pasar Pak, mau ke pasar, mau ditinggal, mau dibanguni, kasihan, nanti ditinggalkan nangis, kira-kira seperti itu. Maka dengan berat hati si ibu pun meletakkan anaknya di dalam rumah, dalam keadaan rumah tidak terkunci, ditutup saja. Begitu ibunya pergi, sudah tak kelihatan, Imam Harumain kecil pun menangis, terisak-isak, hingga kan tangisan Imam Harumain menyebabkan budak di sebelah rumah datang. Ini suara siapa? Tangisan siapa ini? Ketika dicari sumbernya, ternyata di situ adalah rumah Imam Harumain. Dibuka, memberanikan diri budak tadi. Dilihatnya agak bingung Pak, mana ini orang tuanya, mana orang tuanya ini. Seketika refleks Pak, ya, diambil itu Imam Harumain kecil, kemudian disusukan diam. Setelah cukup, ya, udah tenang, udah tidur kembali dalam posisi demikian, datang ayah Imam Harumain, mendapati anaknya disusui oleh orang lain, budak sebelah. Maka ayah Imam Harumain marah, wahai wanita, apa yang kau lakukan? Engkau ini tidak halal bagi anakku. Sesungguhnya yang namanya budak kan Pak, budak ini harus apapun manfaat yang diberikan oleh budak tadi harus mendapatkan izin daripada si pemilik budak. Kata ayah Imam Harumain, engkau ini tidak halal. Setiap yang kau berikan kepada anakku ini harus dapat izin daripada pemilikmu.
Hadirin berbahagia, apa yang terjadi? Kata Imam Haramain, Pak, melanjutkan ceritanya, semenjak itulah aku susah untuk berbicara. Dari simak kita pahami, makanan yang tidak jelas, bahkan makanan yang haram, syubhat, itu mempengaruhi pertumbuhan si anak, Pak. Ya. Jadi kalau anak-anak kita agak sesuatu, mungkin kita cek, Pak, ada makanan yang agak-agak tak jelas mungkin kita berikan. Wallahu a'lam. Nah, ada juga kisah di Jawa Barat. Kisah di Jawa Barat itu tertulis, Pak, dalam kisah itu the best of true story, diangkat daripada kisah nyata. Agak-agak pening juga apa mengucapkan bahasa Inggris nih, the best of true story. Kira-kira demikian lah, Pak, ya. Ini kisah ini di pondok pesantren, Pak, pondok pesantren tahfiz. Nah, itu ada satu orang anak, degilnya luar biasa, Pak. Degil tak bisa diatur, sudah kena hukum, ya, udah kena hukum, udah dibotai, udah apa segala macam. Nah, jadi kalau bapak ibu ke pesantren menjumpai anak gundul aja rambutnya macam Deddy Kobuzer, itu bukan apa, mungkin boleh jadi anak itu degil, bandal, tak bisa diatur, digundul sama orang tua, sama guru. Udah berbagai macam, Pak. Udah macam hukuman diterima si anak itu, sampai para dewan guru, dewan ustadz datang kepada mudir. Mereka mengatakan, mereka menghadap Ustadz, tolonglah keluarkan anak sebiji ini, katanya. Kalau tak Ustadz keluarkan anak ini, kami khawatir mempengaruhi anak-anak yang lain. Tidak hanya itu, kami pun bisa mati muda sebelum pensiun, kata guru-guru tadi. Ustadz keluarkanlah ini, Ustadz. Kalau tidak pingsan kami ini, katanya. Hadirin berbahagia, kata si mudir tadi, ada tidak cara lain agar anak ini tidak bertahan? Tak bisa, Ustadz. Ustadz keluarkanlah anak ini. Maka dengan pertimbangan yang berat, maka anak tadi pun dikeluarkan. Namun dikeluarkan tidak dengan cara handphone, nggak ditelepon guru orang tuanya. Ini nggak etis. Maka si anak pun mesti dikembalikan kepada orang tuanya. Si mudir, ya, mudir tadi mengembalikan anak berjumpa dengan orang tuanya. Si orang tua bergembira. Mengapa? Karena yang datang adalah gurunya, Pak, pemimpin pondok pesantren. Ya, pemimpin pondok pesantren bergembira. Karena apa? Si ayah berkeinginan, dia punya cita-cita, asa dan harapan anaknya ini kelak jadi penghafal Quran, ya, jadi orang-orang soleh, orang-orang baik. Itu harapan si ayah kepada si anak. Datang gurunya, bertamu, dipersilahkan duduk. Maka kata si ustadz tadi, wahai Pak, saya mohon maaf, saya tidak mau memupus harapan bapak terhadap anak bapak ini. Tapi para guru sepakat, bosnya anak bapak ini udah nggak bisa diatur. Mesti anak bapak ini dikeluarkan, kami kembalikan. Hadirin berbahagia, kata ayahnya, Ustadz, ada tidak cara lain, Ustadz, agar anak saya ini bisa bertahan di pondok? Enggak, Pak, tak bisa. Tolonglah Ustadz, biarlah saya rusak, asal anak saya ini jangan rusak. Hadirin berbahagia, dengan sedikit alot dialog mereka, si Ustadz pun berundur diri mau pulang. Ketika mau pulang, belum lagi sampai pintu, Bapak Ibu, ada yang diilhamkan oleh Allah kepada si ayah, si Ustadz tadi. Dia pun balik kanan, Pak, berjumpa. Pak, mohon maaf, saya terfikir saya bisa mempertahankan anak bapak ini di pesantren, dan saya membackupnya. Saya menjadi orang yang terdepan untuk membela anak bapak ini daripada ustadz-ustadz yang lain. Tapi dengan satu, Pak, saya mau tanya, dulu kan waktu bapak daftar saya nggak tahu, saya nggak ada di tempat. Nah sekarang saya mau tanya, kerjaan bapak apa? Profesi bapak apa? Maka si ayah pun bercerita, ayah si anak mengatakan, wahai ustadz, sesungguhnya saya bekerja di sini, katanya, Pak. Disebutkan pekerjaan yang memang kata para ulama ada keharaman di sana, Pak, ada unsur ribawi. Saya tak sebutkan, khawatirnya, Pak, kalau saya sebutkan di sini tak diundang lagi aku, Pak, tak cair juga aku nanti. Nah tapi pokoknya haram di tempat itu. Kata si ustadz tadi begini, Pak, saya berikan bapak ini tantangan ekstrim. Saya berikan bapak ini tantangan ekstrim.
Apa itu tentang ekstrim Pak? Bapak mesti resign dari kerjaan Bapak itu. Saya kasih rentan waktu 3 hari Pak. 3 hari Pak, bukan 3 tahun. 3 hari. Akhirnya baik Pak Ustadz, kasih saya kesempatan Pak Ustadz untuk berpikir katanya. Berpikir Pak. Ustadz tuh berpikir, kemudian Ustadz tuh pergi balik Pak. Kemudian Ustadz tadi sebegitu sampai di pesantren mendapat telepon, Pak Ustadz mohon doanya Ustadz agar saya istiqomah, saya sedang mengurus resign saya dari tempat pekerjaan saya Pak. Padahal dia bekerja gajinya lumayan, dia resign. Apa yang terjadi? Seiring bertambahnya waktu, si bapak tadi resign dari pekerjaannya, dan memang terasa Pak, awal-awal ketika dia resign, dia tidak mendapatkan pegangan sebagaimana yang dapat tiap bulannya Pak. Jelas ya, jelas. Maka ketika dia resign, dia memperbaiki diri, dia kirim transfer setiap bulan kepada si anak untuk uang pesantrennya Pak, untuk uang bulanan. Sedemikian jugalah Allah SWT merubah karakter si anak, sifat si anak. Si anak tak mau begini lagi, tak jahat lagi, tak nakal lagi kepada guru-gurunya. Dan tingkat intelijensi anak kepada Al-Quran luar biasa bertambah seiring dengan transfer yang setiap bulan, dan itu halal. Hingga akhirnya Ustadz itu bercerita, anak yang bandal tadi Bapak Ibu itu telah menghafal Al-Quran 30 juzuk dan qadarullah menjadi pemimpin pesantren yang mana dia akan dikeluarkan di tempat tersebut Pak. Ini luar biasa ini. Jadi kalau Ustadz Saprinal punya anak tak bisa diatur, cek dulu, kau ini kok degil kali lah ya. Ya, tak bisa diatur. Boleh jadi Pak, cek apa pekerjaan orang tuanya. Itu berpengaruh ya. Hadirin berbahagia, jadi kita Pak mesti hati-hati Pak terhadap makanan ini, jangan sembarangan ya. Kalau istri kita bertanya, bang ini makanan dari mana? Ini ada hajatan tahlilan orang kirim doa katanya. Bukan itu aku tanyakan, halal atau tidak. Bagus Pak kalau ada pertanyaan demikian. Kan satu kali kan pernah dalam kitab Al-Isabah disebutkan bahwasanya Abu Bakar Pak, Abu Bakar ini karena lapar, dia diberikan oleh hamba sahayanya makanan. Abu Bakar pun makan Pak, lahap karena sudah lapar yang bersangatan. Setelah selesai makan, kata hamba sahayanya, wahai Tuan Abu Bakar, mengapa engkau tidak bertanya sebagaimana kebiasaanmu terhadap ketika engkau mengkonsumsi makanan? Oh ya, aku lupa katanya. Sekarang coba kau sebutkan dari mana sumber makanan ini. Dulu Abu Bakar, aku tuh satu orang dukun katanya Pak, paranormal. Nah ketika aku membantu kaumku saat itu, suku saat itu, kemudian Islam datang kepadaku, aku dapat hidayah, aku tinggalkan pekerjaan itu. Kemudian beberapa tahun kami tidak berjumpa, aku diberikan hadiah oleh kaum yang pernah aku tolong tersebut dan berbentuk kurma makanan, dan ini yang kau makan. Apa yang terjadi? Kata Abu Bakar, sungguh engkau telah membunuhku. Sungguh engkau telah membunuhku. Maka yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, mencucukkan Pak mulut tangannya ke kerongkongannya, bertujuan agar makan itu tumpah. Rawi mengatakan Pak, para rawi mengatakan hampir-hampir saja makanan yang keluar daripada kerongkongan mulut Abu Bakar bersama dengan ruh Abu Bakar pun keluar. Sampai seperti itu Pak, orang-orang terlalu ekstrimnya dalam menjaga makanan ya. Kita kan menganggap sepele terhadap makanan-makanan yang cepat saji itu Pak, kalau bisa dihindari saya katakan. Bukan sok paten kali kita makan di KFC, PhD apa segala macam, lah sok paten kali kalian kata orang Medan Pak ya. Nggak perlu gitu Pak ya. Jangan berbangga-bangga. Justru ketika kita bangga, makan daripada hasil tangan kita sendiri ya. Bukankah kata Sayyidatina Aisyah, kata Aisyah, sungguh dua bulan berturut-turut tidak ada makanan yang masuk yang tidak ada di rumah kami, tidak mengepul rumah kami. Kata Aisyah, ditanya oleh Sayyidina Bilal, wahai wahai ummatul mukminin, lantas apa yang kalian makan? 2 bulan berturut-turut tidak ada makanan. Kata Ummul Mukminin, kecuali 2 benda yang hitam. Apa itu? Kurma dan air. Kurma ini kan hitam Pak, seperti kurma najmi, kurma ajwa Pak, kurma nabi itu kan hitam. Air rendamannya kan nabiz Pak. Air rendaman itu nabiz.
Nah, itulah yang diminum oleh orang-orang ahli surga. Dan ininya hendaknya kita biasakan kepada anak-anak kita berikan. Nah, coba ketika berbuka puasa, ada bakwan tahu isi cireng, ya, kemudian kolak, es, ada kurma. Kurma ini Pak jarang disentuh. Yang duluan dicari apa Pak? Tahu atau bakwan, cari pasangan Pak cabe. Itu yang kita cari. Jadi makanan kita ini Pak tak berkualitas ya sebenarnya nih Pak. Ya. Makanan tak berkualitas. Yang berkualitas itu makanan Nabi, kurma. Bahkan dalam hadis disebutkan tidak akan terjadi kelaparan orang yang menyimpan kurma di rumahnya. Kita biasakan Pak menyimpan kurma. Ya, kita biasakan. Nah. Apa? Bukan, aku bukan promosi. Nah, jadi Pak, hajat kita, kebutuhan kita terhadap makanan yang halal, harta yang halal itu luar biasa. Tidaklah kita mendapati Pak, harta halal itu akan menjauhkan, melainkan mendekatkan rezeki yang lainnya. Sebagaimana rezeki haram Pak, pendapat yang haram, harta haram, ini akan menjauhkan daripada harta yang lain. Mungkin Bapak bisa dapati orang-orang Pak, dulu saya dapat 10 juta sebentar aja itu. Sekarang cari 100.000 pun susah kali Pak. Karena memang Pak, kalau benda haram itu, harta haram itu kayak keran Pak, ngocor aja entah kemana mengalirnya. Itu harta, kadang mobilnya rusak lah, motornya rusak, WC mampet, anak pun sakit. Itu karena mungkin harta yang nggak jelas. Ya. Mengapa dibuat oleh Allah Ta'ala demikian Pak? Allah Ta'ala buat cara demikian agar Allah mempunyai alasan untuk mengeluarkan, membersihkan harta kita. Maka dibuat dengan cara-cara tadi. Anak sakit, ini pengeluaran besar dan sebagainya. Nah, kalau harta halal tidak Pak, sikit barokah. Termasuk Pak, gaji-gaji imam itu Pak, itu harta halal. Betul Pak. Pendapatan imam itu Pak harta halal. Untuk apa? Untuk bisyarah ustadz itu harta halal. Maka jangan sikit-sikit Pak untuk ngasih imam sama ngasih ustadz. Iya. Masuk barang tuh ya. Betul Pak. Imam Pak, contoh imam ustadz, kemana lah Pak pengeluaran dibuat orang tuh Pak? Coba. Anaknya di pesantren, ya kan? Syukur kalian membayarkan sewa rumahnya sama air listriknya. Coba enggak? Itu. Maka kalau bisa ya, potong nanti Pak ya 10% ya Ustaz ya. Kalau bisa Pak, insentif itu apa nanti THR itu agak diawalkan. Kalau bisa Pak, THR-nya itu jangan 1 bulan gaji, 2 bulan gaji Pak. Iya Pak, kita kan senasib sepenanggungannya ya. Saya senantiasa Pak, saya di Al-Isra itu Pak, di Tiban 3, walaupun saya masih muda, saya pernah sehat di sana Pak. Iya. Saya katakan sama pengurus, sama ketua bendahara, berapa gaji Ustaz Rijalul Hadi? 3 juta. Kemudian THR-nya 1 bulan gaji, tambah 2 bulan gaji. Itu Pak, 6 juta. Sama gaji itu 9 juta lah dapat THR. Nah, begitu Pak kita ini. Makanya jangan hitung-hitungan Pak ngasih sama ustaz-ustaz itu. Kalian kasih untuk tausiah subuh apa? 2,5. Kalau aku Pak 500 kalian kasih Pak. Ya. Karena banyak kebutuhan gitu loh Pak. Harapan kita terhadap harta halal itu, nah ini Pak, ini bukan apa-apa ya kan. Kita kan keluarga besar Pak ya. Saya kan bukan menganggap orang lain Pak di nirwana ini Pak. Saya 7 tahun loh megang sapi bapak-bapak ibu loh. Belum sampai detik ini belum tergantikan posisi saya Pak. Walaupun tahun kemarin 1 juta, nanti tambah lagi Pak 1,5 lah ya. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berhajat Pak terhadap harta halal ini Pak. Jadi jangan sungkan-sungkan ya memberikan harta yang halal. Nanti akan dibalas dan diganti oleh Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, korelasi yang kuat antara pendapatan kita dengan ketaatan kita kepada Allah. Ya. Sendi-sendi syarat-syarat ketaatan kita tersumbat, boleh jadi Pak faktor makanan. Berhati-hatilah terhadap makanan. Ya. Cari pendapatan yang halal ya. Kami Pak di pesantren mau mengantarkan anak, begitu mau pulang perpulangan, nasihat Pak Kiai kepada kami apa? Kalian yang punya anak di pesantren, berikan harta yang paling halal, kata beliau Pak. Harta kita ini kan Pak halal Pak,
tapi cari harta yang paling halal. Itu yang kita beliin, itu yang kalian transfer untuk anak-anak di pesantren. Saya pun Pak kadang asal ada mendapatkan, misalkan di saweri lah, misalkan sama-sama pejabat dapat saweran, agak-agak sanksi kita Pak, itu saya buat untuk bayar listrik, sewa rumah, ya kan, itu Pak, untuk bensin. Kalau mendapat kita agak seperti syak Pak, ada syak, ada seperti ada keraguan, itu kita buat untuk hal-hal yang tidak, pokoknya jangan untuk kita makan, jangan untuk anak di pesantren. Nah kasihlah mungkin untuk hal-hal yang lain. Jadi kita jaga pendapatan kita, ya. Kalau kita tidak berhati-hati Pak, mahal sekali kita harus menebus, ya, dengan yang kita makan tadi, dengan sesuatu Pak. Anak kita nggak taat, istri kita nggak taat, karena apa? Faktor makanan, ya, faktor makanan. Jadi banyak Pak kisah-kisah dari Nu'man bin Thabit, ya kan, orang-orang soleh, mereka menjaga makanan, maka pengaruhnya dalam kehidupan luar biasa. Falyanzuril insanu ila ta'amih, hendaklah kalian memperhatikan apa yang kalian makan. Saya pernah Pak, saya pernah habis ngisi pengajian beberapa hari yang lalu Pak. Begitu mengisi pengajian, saya pun mau mampir Pak. Ada di Batam Center itu dekat Orchid, sate Kendal Pak ya, kan terkenal itu Pak, sate Kendal. Saya pun parkir, saya mau makan di sana. Saya mau makan, saya tanya berapa satu porsi? 60.000 Pak. Terkejut batang lerok Pak, 60.000. Aku buka amplop, nggak tembus, nggak nutup Pak. Patah balik lagi patah balik, singgah lah tempat Haji Slamet, 25.000 Pak satu porsi. Dari 60.000 ke 25.000. Di sana Pak membludak orang. Jadi kata ulama, kalau kalian makan Pak, lahap banget, enak banget kalian makan, maka kalian cross check, boleh jadi ada sesuatu terhadap makanan itu, kata ulama. Kita makan Pak, berkeringat Pak, pas mau tambah, itu perlu dicurigai makanan tersebut. Namun bukan kita Pak, saya mengajarkan Bapak ini suudon kepada pengusaha yang laris jualannya. Saya Pak enggak makan di Haji Slamet karena enggak cukup Pak isi amplopnya Pak. Kalau enggak, aku beli juga nya itu. Buktinya Pak, sama-sama beli sate, tapi dari harga 60.000 ke harga 25.000 satu porsi. Tempat Haji Slamet Pegadaian itu Pak, depan Alfa itu, nah itu saya belinya. Maka berhati-hatilah kita dalam menjaga makanan, ya, jangan sembarangan Pak. Termasuk makanan yang barokah itu adalah makanan dalam majelis. Sahabat saya Pak dari Jogja, Habib Saidi Barokbah, kata beliau menyampaikan, makanan barokah itu termasuk adalah makanan dalam majelis. Makanya kalau ada majelis Pak, Ustadz tuh berceramah, jangan Pak dibungkusi Pak, pas Ustadz mau keluar, sangkutkan Pak di motornya. Enggak, kadang pengurus masjid tak sopan Pak. Ustadz bawa ini Pak Ustadz, untuk anak Pak Ustadz dibungkuskan. Masa Ustadz bawa kayak gini Pak? Enggak pas lah. Sangkutkan Pak di sini Pak. Itu motorku Pak, repo. Kasihlah, apa yang Ustadz ini susah? Minyak kan langka, kalian kasihlah 2 kilo minyak sana. Kadang udah dijuluk-juluk baru jatuh Pak. Ya. Kita kadang berbicara dengan orang yang bisu, ya kan, nggak bisa Pak, orang tuli nggak bisa. Mesti respect lah, macam di YouTube itu kan, respect gitu kan, ya. Maka ini sekedar penyampaian Pak dari saya. Saya pun tak terlalu panjang ya, ikan sepat ikan gabus saja lah Pak, lebih cepat lebih bagus. Jangan nanti kata bapak, kata para jamaah, Ustadz ini ikan kakap, ya, ikan kakap apa katanya, kebanyakan cakep katanya Ustadznya. Yang bagus tuh Pak, kalau saya berprinsip ikan mujair, ikan sembilang, begitu cair aku pun pulang. Nah, tapi yang tak enaknya satu kali lah pula kita dijadwalkan di sini. Kita bukan orang baru, nunggu telepon standby, kok nggak ada nih Ustadz Ma'ruf nih nelpon aku gitu kan. Kemarin di WA, Ustadz datang terus tiap orang tuh, datang terus penceramah. Iya, di sini berapa orang Ustadz di sini? Orang dalam jangan.
Biasa kan orang luar. Ya kan udah biasa. Ya. Oleh karenanya Bapak Ibu, ayo kita perhatian Pak sama guru-guru agama, guru-guru TPQ, jangan telat Pak bayar uang ini, uang ngaji. Uang ngaji kita terkadang 20.000, 50.000, tapi kadang 3 bulan nggak bayar-bayar. Ya kan, kalau privat kita Pak latihan taekwondo langsung bayar tiap bulan. Tapi untuk bayar-bayar privat ngaji ini kadang ngeri-ngeri kali kita nawar, ya. Jadi kalau bisa agak dilebihkan lah. Bagi ibu-ibu yang punya guru privat anak-anaknya, cairkan Pak sekarang, ya. Karena menurut survei hanya 10% saja nih orang menunggu kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar. Selebihnya orang Pak nunggu kapan THR itu mau cair itu Pak. Termasuk aku juga ini kan, disindir-sindir juga lah, ya kan, kalau pun paham, ya kan, kalau pun paham. Jadi mudah-mudahan lah Pak ya, kita lebih ta'zim lagi. Tahun ini nggak apa-apa lah Pak, aku terima 250.000 kajian subuh. Tahun depan naikkan sedikit Pak, jangan ganjil-ganjil, genapkan 500. Inilah Pak, kita kan dah keluarga besar Pak, ya kan. Tapi cukup sampai di sini, jangan kalian katakan Pak Ustadz ini komersil, jangan Pak, rusak nama aku nanti. Iya, cukup di sini aja lah. Aku udah diboikot aku Pak, di grup PMB udah diboikot aku. Tanya kawan-kawan tuh aku. Ya, karena kita terlalu vokal kan. Karena orang-orang Sumatera kan kayak gitu Pak. Kalau orang-orang Jawa kan agak-agak kalem sedikit. Orang Sumatera kan vokal. Ya kan, apa yang di mulutnya sama Pak, demikian. Tadi disimpan-simpannya. Ya mudah-mudahan lah. Kita tengok aja pulang nanti ada tidak di motor gue itu. Ini iya Pak, bukan apa-apa ya. Kata guru saya kayak gini Pak. Kata guru saya, kata kiai saya seperti ini. Tak boleh Pak Ustadz berceramah itu Pak, mentarifkan itu tak boleh. Makanya semalam saya Pak dapat project dari kawan juga lah di Nirwana ini. Katanya saya kan ngisi di PU Pak, di PU di Tanjung Priok nanti. Maka kata pengurus saya kayak gini, Ustadz berapalah transportasi untuk Ustadz? Maka saya bilang kayaknya nggak etis kalau saya berbicara mengenai itu, karena ini kan dia bukan jasa, bukan jelas apa, bukan macam Grab, tak bilang kan angkanya tertera di sana. Tapi kalian ngasih itu seikhlasnya dan sepantasnya, itu Pak, ikhlas dan pantas. Terus saya bilang rumahku di Tiban ya, rumah di Tiban, lokasinya di Tanjung Priok. Kalian aja yang berpikir. Nah, itu Pak, halus aja Pak mainnya Pak, halus aja. Itu pun kita Pak belum ngisi Pak, udah kena pajak sama kawan yang ngasih job 10% ya. Itulah Pak faktor halal itu Pak, berbagi Pak, ya kan. Makan yang sumber hal itu berbagi, kita pun berbagi juga nanti, asal jelas lah. Nah, jadi kata guru kami Pak, kata guru kami, tak boleh Ustadz mubalik siapapun berceramah itu menentukan tarif, tak boleh Pak, tak boleh. Kata guru kami gitu, berdosa katanya ketika kita mentarifkan atas berapa yang kita sampaikan, karena Al-Quran dan hadis itu nggak akan pernah terbayar Pak angka-angkanya, berdosa. Jadi saya pun asal disuruh ngisi ceramah tak pernah ya Pak saya angka-angkakan kayak gitu, memang berdosa kata guru kami, tak boleh. Saya sampaikan hal ini Pak kepada ustadz-ustadz, saya sampaikan Pak ustadz-ustadz. Tapi kata ustadz-ustadz responnya, Pak Ustadz, tapi ada lagi orang yang dosanya lebih besar. Apa itu? Ngundang tapi tak diamplopin katanya Pak. Kita tak menentukan, kan? Pulang tak dikasih bisyarah, itu Pak dosanya lebih double Pak. Khususnya pengurus masjid, khususnya yang ngasih salam lah Pak, dosanya lebih double itu. Nah tujuannya apa? Agar jangan salah dalam pemberian. Aku pernah Pak dulu kejadian 2009 waktu awal PMB 2008 2009 Pak, ngisi di salah satu masjid, disalami saya Pak, tuh salami Pak, makasih Pak Ustadz. Ya sama-sama Pak, saya pun pulang Pak, pulang saya dengar rupanya Pak kata sambutan yang dibacakan tadi Pak, laporan keuangan dia tadi Pak, sama gawat aku Pak.
mau nyetop Pak, ku buka, nggak berani Pak naik taksi. Dulu kan naik taksi kita Pak, belum ada Grab, belum ada ojol. Gawat, nggak ada otak bapak nih Pak, gitu kan. Kita segan lah Pak bilang-bilang kan, dulu kan masih pakai apa kan, telepon kan, titit-titit gitu kan, assalamualaikum ASS gitu kan. Alah mak gitu kan. Jadi itulah Pak romantika kita dalam dakwah ini Pak. Romantika dalam dakwah kan gitu. Kita kan dah terbiasa Pak Ustadz minta maaf jalan Pak dari kota ke kota sampai kita jadi orang kota Pak. Jalan dari desa ke desa sampai dianggap kita Pak orang desa. Yang susahnya Pak, jalan dari hutan ke hutan kita Pak, dianggap orang hutan kita Pak. Inilah, maka mudah-mudahan lah ya kepahaman pengurus masjid terhadap untuk tahun berikutnya, wabil khusus imam-imam kita Pak, guru-guru ngaji kita, biar dapat barokah ya. Ustaz nanti WA aja Ustaz, ada tidak perubahan setelah ini? Karena masih ada satu lagi Pak, aku berceramah Pak, subuh nanti mungkin itu aku tagih itu terus Pak, diaudit nanti kan, betul tidak? Ya mudah-mudahan sekian Pak dari kami, minta maaf Pak kalau ada kesalahan, kita biar enjoy saja karena inilah keluarga besar saya, Nirwana Residen. Dari masih kecil dulu Pak, dari musola dulu saya udah di sini sampai sekarang seperti ini. Ya mungkin dapat yang saya sampaikan, sekian, mohon maaf atas segala kekurangan, kalau ada salah mohon untuk dimaafkan. Usikum wa nafsikum bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون